Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Para jemaah sekalian, kita berdoa kepada Allah, semoga Allah berikan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a. Ya Allah, kami minta kepadamu ilmu yang bermanfaat yang dapat membimbing kehidupan kami dalam kehidupan dunia, keluarga dan akhirat kami. Wa rizqan thayyiban. Kami minta kepadamu ya Allah rizki yang baik, yang halal, yang barokah. Wa amalan mutaqabbalan. Dan kami minta kepadamu ya Allah amal-amal yang kami kerjakan Engkau terima dan bermanfaat untuk kebahagiaan dunia dan akhirat kami. Amin ya rabbal alamin. Para jemaah sekalian, jazakumullah. Kita masuk kepada kitab As-Su'al Khamsumi'ah fil Jin Wasyayatin. Perkara-perkara urusan alam ghaib dari bangsa jin dan syaitan, sihir, ain, dan perkara-perkara yang berkaitan dengan bangsa jin. Hari ini kita masuki tentang bab madakhilu asyaitan, tentang pintu-pintu asyaitan. Sebagaimana dalam surah Al-A'raf ayat 16-17, yang sebagai seorang mukmin kita semua betul-betul berhati-hati. Allah telah menyampaikan kepada kita bahwa iblis telah bersumpah, la aqudanna lahum siratal mustaqim. Mereka tidak akan berhenti mengganggu manusia. Dendamnya kepada Bani Adam itu luar biasa. Mereka berupaya menyelewengkan kita, menggelincirkan kita dari jalan Allah Subhanahu wa taala, dari jalan yang lurus. Thumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syamalihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Bahkan bukan hanya berupaya mereka mengganggu kita dari jalan siratal mustaqim, tapi dari arah depan, belakang, kanan dan kiri. Untuk itulah kita perlu berhati-hati dan terus meminta pertolongan kepada Allah dalam penjagaan nikmat, ya, a'dhamu nikmat al-hidayah, ya. Nikmat yang teragung yaitu nikmat hidayah Islam yang Allah berikan, sampai nanti kita diwafatkan oleh Allah dalam keadaan semuanya insyaallah husnul khatimah. Ma'asyiral muslimin jazakumullah, kita masuki mahya madakhilus syaitan. Apa itu pintu-pintu asyaitan? Al-muallif, ya, beliau menyampaikan ketika bahasan madakhilus syaitan, menyampaikan surah An-Nur ayat 21. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwatis syaitan wa may yattabi' khutuwatis syaitani fa innahu ya'muru bil fahsya'i wal munkar walaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuh ma zaka minkum min ahadin abada walakinallaha yuzakki may yasha wallahu sami'un alim. Wahai orang-orang beriman, janganlah engkau mengikuti langkah-langkah syaitan. Wahai orang-orang beriman, janganlah engkau mengikuti langkah-langkah syaitan.
Wala tattabi'u khutuwati syaitan. Siapa yang mengikuti langkah-langkah syaitan, maka sungguhnya syaitan menyuruh manusia mengerjakan perbuatan-perbuatan yang keji dan munkar. Kalau bukan karena karunia Allah dan rahmatnya kepadamu, niscaya tidak seorang pun di antara kamu bersih dari perbuatan keji dan munkar selama-lamanya. Akan tetapi Allah membersihkan siapa yang Dia kehendaki. Allah Maha mendengar dan Maha mengetahui. Para jemaah sekalian, jazakumullah, kita sama-sama mengetahui bahwa al-insan khata'un, tempatnya salah, khilaf. Wa khairul khata'ina at-tawwabun. Sebaik-baik orang yang berbuat salah adalah mereka orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada manusia yang suci ya tanpa taufik dan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita ya sehari-hari beraktivitas ya, berinteraksi dengan pasangan kita, dengan anak-anak kita, pasti ada ya kekeliruan-kekeliruan yang kita kerjakan. Itulah di sini dibahas tentang madakhilus syaitan. Ada 11 ma'asyiral muslimin terkait pintu-pintu asyaitan mengganggu manusia. Ya. Kita sebagai mukmin terus belajar memperbaiki diri, ya, tazkiyatun nafas. Ya. Saya pernah bilang kepada para jamaah berulang ya, kalau ada orang yang minta ruqyah, seringnya itu ya seringnya melakukan ritual pengusiran jin ya, jadi jinnya diusir gitu ya. Ada jin khodam, ada nasab jin, ada ain ya, ada sihir ya dan sebagainya. Tapi lupa ya, kadang-kadang lupa sebagian di antara mereka sebetulnya ruqyah itu yatlu alaihim ayati ya, dia membacakan ayat-ayat Al-Quran tuh tujuannya bukan ngusir jin ya, tapi wa yuzakkihim, menjadikan hati kita itu bersih. Makanya ada seorang ulama yang menganalogikan ketika kita sedang mengalami gangguan itu ya kesurupan ya, meskipun agak jarang ya jamaah sekarang ya. Jadi kalau dibilang kesurupan itu jarang ya. Yang sering itu yang saya temui di lapangan itu kebanyakan khodam ya. Jadi orang yang pernah melakukan ritual-ritual spiritual ya, seperti misalnya pasang susuk, mandi 7 sumur, terus tenaga dalam, puasa mutih ya. Ini pengalaman-pengalaman ya, kalau ada yang pernah gitu ya. Itu ada dirinya khodam, jin pelayan. Itu yang sering ditemui di lapangan itu ya. Sehingga dia temperamen, emosional, tidak stabil ya, marah-marah, ngamuk gitu ya, sama keluarganya. Nggak kesurupan ya, nggak kesurupan itu, masih terkontrol lah. Atau yang sekarang lagi rame, seringnya itu nasab jin ya. Jadi nenek moyangnya punya khodam, cuman belum selesai di nenek moyang itu ya. Akhirnya menitislah ya titisan ya, itu istilahnya nasab jin. Itu hanya istilah ya, istilah untuk memudahkan. Ada sebuah kata ya, bahwa nenek moyangnya pernah berinteraksi dengan jin, pernah bersekutu dengan jin, kemudian yang kena imbasnya adalah keturunannya. Ini namanya nasab jin. Cirinya anak-anak yang indigo ya, ini yang sering ditemui Pak. Sihir ada nggak Ustaz? Sihir ada, tapi jarang lah gitu ya. Paling lah berebut warisan kena sihir, ada pertemanan pejabat, tapi jarang. Yang sering itu adalah nasab jin, khodam dan ain ya. Nah, ketika kita dampingi mereka, para jamaah sekalian jazakumullah, itu kalau analogi sederhana ya, antara lalat dengan tempat sampah. Saya sering bilang begitu. Ini ada ulama menyampaikan begitu, ada ustadz menyampaikan begitu. Jadi ketika kita meruqyah, itu fokusnya ngusir lalat ya. Lalatnya diusir ya. Diusir lalat. Gimana biar lalatnya pergi ya. Tapi lupa ya,
tempat sampahnya pun harus dibersihkan. Ya. Kenapa? Ya kalau tempat sampahnya itu dibersihkan, fa insyaallah lalat-lalat yang tadinya datang itu ya banyak, dia akan pergi gitu ya. Sehingga para jamaah sekalian azakumullah, ya bukan hanya ngusir lalat ya, tapi bersihkan tempat sampah ya. Nah, di kita ini ada sampahnya nggak Pak? Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, di diri kita ada sampah tidak? Ada ya. Sampah-sampah emosi ya. Sampah-sampah emosi itulah ya, sampah-sampah jiwa yang kotor, yang keruh itulah yang itu pun menjadikan diri kita bermasalah secara mental, secara fisik ya. Apa itu? Nah, tadi ya, madakhilu asyaiton ya, pintu-pintu setan ya masuk ke dalam tubuh manusia. Yang pertama apa? Disebutkan di sini al-hasadu wal hirsu atau at-tam'u, yaitu hasad dan tamak. Nah, ini para jemaah sekalian. Ini pun penyakit yang sebagai manusia bisa dikatakan sangat-sangat teruji ya dengan hasad ini ya. Karena hampir dikatakan tidak ada manusia yang tidak terbebas dari sifat tamak yang buruk ini. Nanti ada tamak yang positif ya, al-ghibthah namanya. Ini para jemaah sekalian. Di sini pun dijelaskan ya, kata mu'alif bahwa al-kibr ya, kibr ini adalah sifat sombong yang menyebabkan iblis menyimpang, sombong ya. Kedua, tamak atau al-hirs. Tamak inilah ya keinginan, nanti kita jelaskan tamak itu apa ya, yang buat Adam keluar dari surga. Dan yang ketiga, al-hasad ini. Hasad inilah yang membuat salah satu anak Adam membunuh saudaranya. Sehingga Ibnu Qayyim menyebutkan rahimallah, barang siapa yang terbebas dari tiga sifat ini, maka dia akan terlindungi dari segala macam kejelekan. Pertama apa? Al-kibr, sombong. Ya. Yang kedua, al-hirs, ya, tamak. Yang ketiga, al-hasad. Apa itu hasad? Ma'asyiral muslimin azakumullah. Menurut jumhur ulama, hasad itu adalah berharap hilangnya nikmat Allah yang ada pada orang lain. Jadi kalau saudara kita ya dapat nikmat, nah ini terus supaya kita terus tarbiyah ya, zatiyah, kita terus perbaiki diri kita dari penyakit al-hasad. Apa itu hasad? Huwa atamanna zawal ni'mati an sahibiha ya. Hasad adalah menginginkan hilangnya nikmat yang ada pada orang lain. Itu hasad ya. Jadi lihat tetangganya apa dapat nikmat, teman kantornya dapat nikmat, naik pangkat atau apa-apa dapat hadiah ya. Itu adalah kita pengen hilang nikmat yang ada pada dia, itu adalah hasad. Dan ini adalah madakhilu asyaitan. Bahkan dikatakan al-hasadu huwal bugdu wal karahatu lima yarah min husni hal mahsud. Hasad adalah membenci dan tidak suka terhadap keadaan baik yang ada pada orang yang dihasad. Jadi kalau kita melihat orang dapat nikmat, kita tidak senang. Ini hati-hati jamaah. Itu penyakit yang perlu kita ilaji ya, perlu kita sembuhkan, kita obati ya. Dengan apa? Ya, dengan terus thalabul ilmi, dengan terus perbanyak az-zikir, dengan terus perbanyak tilawah Al-Qur'an. Ingat ya ma'asyiral muslimin azakumullah, dari amaliyah zikir, ad-du'a wal ibadah yang kita kerjakan, jangan hanya zikir-zikir, doa-doa ibadah yang kita kerjakan sebagai ritual saja. Artinya hanya sebatas lisan yang kita keluarkan. Tapi cobalah
kita renungkan dari zikir-zikir yang kita baca itu ke dalam hati kita. Ya. Dari tilawah-tilawah Al-Quran yang kita baca, kita resapi bagaimana makna-makna yang terkandung dalam zikir-zikir itu, keagungan Allah. Bagaimana ya kita tadaburi, kita hayati dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang kita baca dalam zikir, dalam doa, dalam salat, dalam ibadah. Supaya apa? Tadi wa izakkihim. Ayat-ayat Allah tuh betul-betul bisa membersihkan diri kita ya dari keringnya ruh ya, dari bermasalahnya attitude, akhlak kita ya, dari jiwa-jiwa kita yang kotor. Karena bisa jadi di antara kita mengerjakan banyak amal-amal ibadah, tapi amal ibadah ritual yang lupa penghayatan ya. Jadi sekedar mohon maaf menggugurkan kewajiban ya. Sehingga baca Quran hanya kejar target khatam tapi semu, salat 5 waktu tapi tidak bisa salatan tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salatnya tidak bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Makanya ibadah-ibadah yang kita kerjakan itu perlu masukkan ke dalam hati kita. Penghayatan, bagaimana tadi dibacakan surat Yasin misalnya. Allah Subhanahu wa taala ya mengingatkan terkait banyak ayat ya dalam Al-Qur'an, kita tadaburi. Makanya ada waktu sempatkan kita itu baca terjemah ya. Terjemah dari ayat-ayat Al-Qur'an. Ya, kita baca tafsirnya. Kita baca kandungan tadaburnya. Boleh, Pak. Ya. Untuk apa? Kita berharap ya pemaknaan ya atau ruh maknawiyahnya itu kita dapat dari ayat-ayat yang kita baca. Makanya penting masyarakat muslimin azakumullah kita tadabur itu ya. Supaya apa? Penyakit-penyakit ya hasad itu bisa lepas dari diri kita. Karena Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis yang artinya, janganlah kalian saling berhasad, mendengki. Janganlah saling tajasus, menyakiti dalam jual beli. Janganlah kalian saling membelakangi, mendiamkan. Dan janganlah menjual di atas jualan saudaranya. Jadilah hamba Allah yang bersaudara. Seorang muslim adalah saudara bagi muslim lainnya. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum. Dan ujian kita masalah muslimin, ujian sama muslim ini adalah apa? At-tahrish ya, saya pengen bilang. Saya bilang beberapa kali ya, tahrish. Apa itu? Adu domba, pecah belah. Jadi satu jamaah masjid tanda petik ya, musuhnya atau bersengketa dengan jamaah masjid lainnya. Dilema ya. Padahal ya, masjid. Ustad musuhnya ustad. Ya. Bukan ustad musuhnya setan. Ya. Jamaah masjid ya, musuhnya tanda petik ya. Jamaah masjid juga. Artinya dia sholat berjamaah tapi tidak tegur sapa. Nah, ini hati-hati jamaah sekalian. Hanya perkara sengketa beberapa pandangan-pandangan dalam ide dan gagasan tidak diterima, udah jadinya musuhan. Keluar dari pengurus, misalnya pengurus yayasan, pengurus organisasi. Dan kita ini lihat banyak kejadian di antara kita ya. Ini memang godaan orang-orang beriman itu, ma'asyiral muslimin. Setelah ba'da takwa kepada itu persatuan. Ini yang memang jadi PR. Ya, bahkan termasuk ya antara suami istri juga begitu. Kadang-kadang terjadi ya suami istri ini ada kedengkian. Ya. Memang hasad ini penyakit yang sangat tercela. Nah di sini ada 4 keadaan. Ya, saya malam searching ya berapa saya buka untuk tambahan-tambahan agar kita bisa menyiasati bagaimana hasad ini dalam diri kita. Pertama, manusia itu dalam hal hasad ada 4 keadaan. Yang pertama adalah ada
yang berusaha menghilangkan nikmat pada orang lain, ya. Nah, ini hasad yang tercela nih. Nah, gimana kalau dia dapat nikmatnya hilang? Bahkan para jamaah sekalian jazakumullah, sihir itu ini bermula dari hasad. Ya. Jadi dia tidak senang ya nikmatnya misalnya pada saudaranya. Bahkan prihatin ya. Beberapa kasus kami mendampingi paman menyihir ponakan, kakak menyihir adiknya, adiknya menyihir kakaknya. Wa'idzubillah. Ini gara-gara perkara hasad. Bahkan hasad ini ya, di dalam Al-Qur'an Allah ingatkan kepada kita untuk mendawamkan Pak perlindungan dari orang-orang hasad ini. Wa min syarri hasidin idza hasad. Kita berlindung dari kejelekan orang yang al-hasad. Nah, masalahnya kita ini nggak tahu Pak, yang hasad itu siapa, ya kan? Tetangga kita kah? Bahkan imam masjid misalnya dihasadin oleh jamaah, ustadz dihasadin oleh jamaah, kita nggak tahu, ya. Imamnya kelamaan ya, nggak suka, kenapa? Pokoknya nggak suka aja, orang hasad gitu tuh, ya. Dan ternyata jamaah sekalian, hasad itu pun bisa melumpuhkan, ya. Hasad itu bisa melumpuhkan orang yang berhasad, yang hasidun, juga mahsudun, orang objek yang terhasadi. Melumpuhkan apa? Amal-amalnya hancur orang-orang yang mereka miliki penyakit hasad itu. Ya. Makanya ini ada tipe disebutkan nih keadaan ya. Dari penjelasan para ulama ini ada 4 tipe orang hasad. Ini adalah kalau orang dapat nikmat dia pengen hilang nikmat orang lain itu. Yang kedua, ada orang yang hasad pada orang lain namun dia tidak menjalankan konsekuensi dari hasad tersebut. Jadi ya, dia tidak melampaui batas ucapan dan perbuatan. Kata Hasan Al-Basri, hasad ini tidaklah berdosa. Dia tahu nih tidak suka sama ini. Nah, ketidaksukaan dia itu tidak diucapkan, tidak melakukan apapun. Pokoknya beliau menjaga sekali. Ini hasad yang tidak berdosa, kata Hasan Al-Basri. Yang ketiga, ada orang yang hasad dan tidak menginginkan nikmat orang lain hilang. Ya. Bahkan ia berusaha ya memperoleh kemuliaan yang semisal. Ya, jadi kalau ada dia melihat misalnya si fulan hafal Al-Quran, si fulan sahibul mal ya, punya harta yang banyak, sedekah terus. Nah, dia agak hasad tuh. Kok dia bisa ya? Ya, kok dia bisa ya banyak hartanya bersedekah. Kemudian dia tidak juga mau nikmat yang ada pada orang tersebut itu hilang, tidak mau. Ya. Malah dia ingin meniru ya. Meniru apa? Meniru amal-amal dia. Inilah yang disebut dengan ghibtoh. Apa namanya? Ghibtoh. Ini jemaah sekalian. Ini adalah hadis diriwayatkan Ibnu Umar, la hasada illa alatnatain. Ya. Tidak boleh ada hasad kecuali pada 2 perkara. Yang pertama, rajulun atahallahu malan, ya, seorang yang Allah karuniakan harta, fahuwa yunfiqu minhu ana al-lail wa na an-nahar. Yaitu orang yang Allah kasih karunia harta yang berlimpah yang banyak, namun ia menginfakkan hartanya malam dan siang. Kita cemburu, kita pengen kayak gitu ya. Nah, ini namanya ghibtoh ya. La hasada, ya, tidak boleh hasad kepada 2 perkara. Yang kedua apa? Yang kedua adalah rajulun atahullahul Qur'an, yang Allah karuniakan Al-Qur'an. Lantas fahuwa yaqumu bi ana al-lail wa ana an-nahar. Namun dia berdiri dan membacanya, menggunakannya dalam sholat malam dan siang. Tuh, 2 aja. Itu namanya ghibtoh. Ini hasad ya. Jadi ada hasad yang ketiga. Jadi kalau orang hasad itu ada yang pertama pengen hilang nikmat pada orang lain, dia benci. Yang kedua, dia menjaga diri
ya, hanya cukup itu, dia menjaga diri. Yang ketiga, dia seorang tersebut hasad pada orang lain, tapi dia ingin mencontoh, meniru orang-orang yang melakukan kebaikan tadi. Ya, terutama tadi ya, misalnya ada orang yang mengatakan, ya sebut sajalah di antara kita, ini mainannya laki-laki ya, kok dia bisa ya punya bini 2, padahal biasa saja ya pendapatannya. Nah, dia udah mulai ada hasad deh. Tapi kemudian dia tidak membenci. Tenang saja, nggak ada. Mudah-mudahan ntar cerai, yang nggak ada tuh ya. Kemudian yang ketiga, dia malah mudah-mudahan aku kayak dia ya, bisa nolong janda misalnya. Kayaknya enak juga ya, bermanfaat hartanya itu. Saya buat bini pertama udah cukup ya. Tapi dia malah apa? Menjadi bersemangat ya misalnya. Ini nggak, bukan bahas fikih poligami ya Pak. Ini bahas hasadnya. Contoh aja ya. Kebetulan contohnya ini. Nah, yang keempat jemaah. Nah, ada orang yang jika dapati hasad, dia tahu nih hasad. Ia berusaha menghapusnya. Bahkan ia ingin berbuat baik pada orang yang dia hasad. Dia udah tahu nih dia nggak suka sama dia atau nikmat, kok dia dapat nikmat banyak, dia ada hasad. Tapi dia berusaha melawannya, bahkan dia ngasih hadiah kepada orang yang dia mahsud, yang dia hasadin tadi. Bahkan dia mendoakan untuknya, ia pun menyebarkan kebaikan-kebaikannya. Ia ganti sifat hasad ini dengan rasa mahabbah, cinta, dan ia katakan bahwa saudaranya itu lebih baik dan lebih mulia. Nah, bentuk keempat inilah tingkatan paling tinggi dalam iman. Ya, juga luar biasa ya, Pak. Ia memiliki ya hasad pada orang lain awalnya, namun dia kelola, dia setel jiwanya, dia naikin level dirinya menjadi hamba-hamba Allah yang makin berbuat kebaikan, bukan sekedar manusia biasa. Karena kalau manusia level 0 itu hasad, cenderung hasad, dia naikin levelnya, beriman, bertakwa kepada Allah, dia malah berbuat baik, dia menyebarkan kebaikan-kebaikan orang tersebut, ya, dia ngasih hadiah, dia beranggapan bahwa saudara itu lebih mulia dari dirinya. Inilah ya yang tadinya awalnya hasad, dia menyetel, men-setting jiwanya bagaimana bisa mencintai dirinya. Inilah mencintai seperti apa? Seperti mencintai dirinya sendiri. Ya, inilah ya penjelasan terkait kondisi orang yang berhasad. Yang dijelaskan dalam Jami al-Ulum wal Hikam. Ya, kira-kira kita orang yang hasad yang mana Pak? Yang satu Pak? Yang dua? Yang tiga? Yang empat? Yang mana Pak? Insya Allah ya, kita berharap minta taufik sama Allah. Kalau ada tidak suka, kita ada muncul hasad, mudah-mudahan kita bisa yang keempat ya. Amin. Nah, ini kalau bisa begitu, berarti ini karunia teragung yang Allah Subhanahu wa taala berikan, jemaah. Bagaimana menghadapi orang-orang yang hasad? Kita nggak tahu nih dia hasad. Satu, wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Udah. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Karena kalau kita suuzon juga, ini suuzon Pak ya. Ini di nomor 10 ya. Itu masuk juga. Suuzon itu juga bagian madakhil syaitan. Jadi ada orang misalnya ketemu kita di masjid, di jalan, tidak menyapa atau bermasam muka. Dalam hati kita bergumam, kenapa ya orang ini? Apa dia hasad sama kita ya? Apa salah saya ya? Kita seuzon sama dia, itu pun juga pintu syaitan. Ya, ijtanibu katsiran minadh-dhon. Al-Hujurat kata Allah kan begitu. Ya ayyuhalladzina amanu, orang beriman, jauhi dhon itu. Ya. Ini pun juga madakhilus syaitan. Jadi kita tidak tahu tuh siapa yang hasad. Jadi gimana cara menanganinya? Wa may yatawakkal, udah. Tawakal sama Allah, nggak usah panik cari orang yang hasad. Ya.
Yang kedua adalah bertakwa, terus saja fokus ya, memperbaiki ketakwaan kepada Allah ya. Jadi kalau orang yang tidak suka, jangan banyak gubris. Dia terus fokus ya. Wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'a. Ini kata Allah ya. Jika kamu bersabar dan bertakwa, niscaya tipu daya mereka sedikit pun tidak mendatangkan mudarat kepadamu. Innallaha bima ta'maluna muhit. Allah sangat tahu ya apa yang mereka kerjakan. Pertama, bertawakal menghadapi orang hasad. Yang kedua, bertakwa kepada Allah, termasuk kerjakan ibadah ini, qiyamul lail ya, tilawah Quran, infak subuh, sedekah Jumat, sedekah harian, bangun silaturahmi, banyak bertobat ya, terus saja kerjakan. Yang ketiga adalah al-isti'adzah billah, minta perlindungan kepada Allah ya. Jangan lepaskan jamaah zikir. Saya sering bilang ya, minimal catat nih kalau ada yang perlu ya, atau mungkin bisa nanti ada rekamannya. Dalam keseharian kita Pak, jangan dilepaskan, diupayakan doa kebahagiaan dan nikmat keluarga. Pertama apa? Pertama, surah Al-Furqan 74. Ini kebahagiaan buat suami istri untuk memperbaiki bonding. Bagaimana bonding suami istri makin lekat, cinta terus terawat dan terjaga, mental dan emosi terhubung dan terus tersambung. Itu Al-Furqan 74. Anak-anak kita yang belum dapat jodoh, doa bagus ini. Yang sudah dapat jodoh juga bagus. Al-Furqan 74. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Yang kedua itu adalah As-Saffat ayat 100, Rabbi habli minas sholihin. Yang ketiga Ibrahim ayat 40, Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal. Ini habis salat jangan tinggal. Yang keempat Al-Ahqaf ayat 15. Ini buat kebahagiaan cucu, anak, cicit, keturunan, agar mereka sehat, mereka subur, dimudahkan jodohnya, urusan karirnya, urusan ilmunya, urusan agamanya, urusan dunianya, urusan akhiratnya. Ini Al-Ahqaf ayat 15. Yang kelima, doa penjaga kenikmatan. Jadi ini doa kebahagiaan keluarga. 4. Oh ya, 1 dulu ya, tambah lagi 5. 5, doa perlindungan ain dari orang yang hasad tadi. Nanti kita masukin ya bahas. Yang keenam, 2 doa perlindungan kenikmatan. Nah, kita kan banyak nih Pak, ya jamaah, minta nikmat sama Allah ya. Ya Allah, aku minta kepadamu. Tapi ada doa penjaga kenikmatan. 2 doa. Apa itu? Ini yang keenam ya. 2 doa penjaga kenikmatan. Allahumma besut alaina min barakatika wa rahmatika wa fadlika wa rizkika. Allahumma inni as'aluka na'imal muqim alladzi la yahulu wa la yazulu. Yang kedua, satu lagi doa penjaga kenikmatan. Allahumma inni a'udzubika min zawali ni'matik wa tahawuli afiyatik wa fujaati nikmatik wa jami'i sakhatik. Hafal jemaah? Pak, udah hafal belum? 2 doa penjaga kenikmatan. Jadi kalaupun pensiun, duitnya terjagalah. Kalaupun ya ada rezeki, disedekahkan, balik lagi mudah-mudahan uang. Artinya dapat rezeki kembali, tidak hilang, tidak buyar. Ya. Ini doa penjaga kenikmatan. Itu ya, jadi 5 doa keluarga, terakhir perlindungan ain. Yang 2 lagi doa penjaga kenikmatan. Nah, ini dirutinkan Pak ya dalam keseharian kita, supaya apa? Tadi ada orang-orang yang hasad, ada orang-orang yang buruk kepada kita, kita minta kepada Allah penjagaan. Ya, termasuk ayat kursi 3 qul jangan dilepaskan ya. Itu menjadi makanan ruh kita, makanan jiwa kita, harian kita Pak. Ya, kita nggak tahu di perjalanan itu, ya kita bikin safar, apa yang terjadi, keluarga yang kita tinggalkan seperti apa, Allah alam, anak kita yang di pesantren seperti apa. Kalau ngelihat fenomena saat ini para jamaah sekalian nih, dari info-info
ya berita-berita ya. Ada yang pesantren yang harusnya mereka menjadi alim ulama, mereka cikal bakal ustad ya. Kita banyak ekspektasi pada anak-anak kita, ternyata anak kita ya terjadi berapa musibah-musibah, dibully lah, inilah di sekolahnya, itu banyak sekali ya. Makanya kita minta perlindungan, penjagaan kepada Allah ya. Allahumma inna nastaudiuka auladana fi kulli makanin ghabat anhum uyun. Kita punya anak yang belum menikah, kita risih, kita risau, gimana dia nikah sama siapa nih, cocok nggak rumah tangganya gimana. Kita udah lalu itu, maka libatkanlah Allah dalam urusan-urusan anak-anak kita dengan doa yang tadi saya sebutkan. Yang berikutnya, keempat, bagaimana menyikapi orang-orang yang hasad. Jangan beritahu orang hasad tentang nikmatmu ya. Jangan beritahu orang yang hasad tentang nikmatmu ya. Jadi udah tahu nih orang ini hasad, makanya jamaah sekalian, upayakan dihindarkan sering posting internet, karena semua terbaca apa yang kita rencanakan dan nikmat yang kita miliki. Akhirnya banyak orang-orang yang bisa jadi hasad ya. Sembunyikan saja ya. Sebagaimana kisahnya ya, Nabi Yakub ya mengatakan kepada Yusuf, qala ya bunayya la taqsus ru'yaka ala ikhwatik fayakidu laka kaida. Anakku, janganlah engkau ceritakan mimpimu ini, bahaya nih ya. Saudaramu kalau tahu dia bahkan membinasakanmu. Itu yang Allah ceritakan dalam kisah Yakub dengan Yusuf ya, dialognya ketika Yusuf bermimpi ya. Jadi tidak semua kenikmatan-kenikmatan itu kita publish ya. Apa tahulah kita juga, walaupun sebagian kita belum begitu meyakini ya tentang ain, sebagian alhamdulillah kalau sudah meyakini ya. Kalau belum ya terus pelajari ya, bahwa dampak ain itu betul-betul luar biasa dahsyat. Bahkan dalam hadis tuh ain itu apa sih? Karena hasad tadi. Ada orang-orang yang hasad, itu pun bisa menyebabkan meninggal dunia. Kemudian yang kelima, menghadapi orang yang hasad ini jangan ambil peduli pada orang yang hasad. Jadi gak usah ambil pusing lah. Jadi cuekin aja, dia bergumam, dia ngeledekin kita ya, jangan diambil hati. Yang keenam, menghadap tawajuh kepada Allah dengan ikhlas. Terus fokus mencintai Allah, ridho Allah, dan banyak bertobat kepada Allah. Ini pun juga menjadi salah satu upaya ya bagi orang-orang beriman ya, bagaimana kita berupaya menyikapi terhadap orang-orang yang hasad. Ini para jamaah sekalian. Jadi al-hasad ini penyakit yang harus kita terus sembuhkan. Yang kedua adalah tamak atau tomak ya. Apa itu tomak? Tomak itu adalah keinginan hati yang kuat untuk mendapatkan sesuatu ya. Bisa dibilang juga mungkin rakus ya. Jadi ingin dapatnya banyak ya, tomak ya. Kalau buat ilmu, buat menghafal Quran, tamaknya positif, hirsnya bagus. Tapi kalau buat cinta dunia yang berlebihan ya, kemudian menghalalkan segala cara, maka itu adalah penyakit yang perlu kita sembuhkan. Di sini ya, madakhil syaitan adalah tamak dan hasad. Yang kedua, asyub'u minat ta'am. Apa itu? Banyak makan ya, kekenyangan ya, asyabi' ya, asyub'u minat ta'am, yani banyak makan. Itu pintu syaitan ya. Maka jemaah sekalian, ini ada nasihat ya, saya sampaikan para ulama. Ini Ibnu Abi Hatim dari Ar-Rabi mengatakan ya, karena yang namanya kenyang membuat badan menjadi berat. Ini yang paling bahaya. Hati menjadi keras, kecerdasan berkurang, lebih banyak tidur dan malas ibadah. Tuh. Baca Quran baru a'udzu, niatnya al-mulku hatam. Baru satu ayat udah langsung ngantuk-ngantuk. Ini setan, ada jin. Bukan ada jin ya, makanya rakus teuing ya. Itu juga jadi masalah ya. Jadi problem. Makanya jangan banyak makan ya. Bahkan Salam mengatakan, kita nahnu qaum la nakilu hatta naju wa idza aqalna la nashba. Kita ini kaum muslimin adalah kaum yang hanya makan bila lapar
dan berhenti makan sebelum kenyang. Meskipun ini kata para ulama hadisnya ya dhaif ya, tapi maknanya benar. Jadi makan tuh jangan rakus-rakus teing. Ini para jemaah sekalian. Jadi makan kekenyangan itu pun juga bagian daripada madakhil syaitan, pintu-pintu syaitan. Yang bagusnya banyak saum ya, banyak puasa. Senin Kemis, Daud ya, itu insya Allah ya berkah ya. Yang berikutnya ad-darahimu wa dananiru wa hubbut tazayyin min athasi wathiyabi waddar. Apa itu? Mencintai kekayaan, dinar, dirham, suka memperindah perabot rumah, kebanyakan di rumah. Apalagi sampai kemarin di awal bulan lalu kita bahas ya, patung-patung ya. Kemudian apalagi? Rumah udah dicat, cat lagi. Garasi, pagar udah rapi, diperbaiki lagi. Oh, terus ya. Lihat. Apa? Hubbu tazayyin. Suka memperindah rumah, perabot-perabot, ya, hati-hati ya, kendaraan-kendaraan, ya, pakaian-pakaian, ya, motor di racing-racing, ya, terlalu diindah mobil, ya, dikasih sayap, lah, segala macam lah, ya. Hati-hati, itu pun bagian daripada madakhilus syaitan yang membuang-buang waktu kita. Ya, ini para jamaah sekalian harus hati-hati ya. Disebutkan dalam kitab ini pun bagian daripada madakhilu ya, pintu-pintu masuknya syaitan. Karena banyak nanti mubazir. Uang yang harusnya bersedekah, infak, wakaf atau hal yang manfaat buat keluarga, buat anak, buat lembaga, buat yayasan, buat masjid komplek kita, buat yatim piatu, buat duafa, buat bangun pesantren, kita gunakan buat ya hal-hal perkara-perkara yang sia-sia. Ini yang harus dihindari ya. Jadi mencintainya tadi tamak berlebihan ya. Ini para jamaah sekalian jazakumullah ya. Termasuk ya di sini memperindah perabot rumah, pakaian, tempat tinggal. Yang berikutnya at-tam'u finnas ya. Jadi tamak ya terkait manusia ya. Tadi sudah dibahas ya. Yang berikutnya al-ajalatu wa tarkut tathabbuti fil umur ya. Apa itu? Adalah tergesa-gesa dan meninggalkan ketelitian dalam setiap urusan. Buru-buru ya, jadi pengennya apa tuh buru-buru ya. Semuanya buru-buru, semuanya instan, semuanya cepat-cepat. Nah, ini hati-hati jamaah sekalian ya. Tergesa-gesa itu tidak boleh. Kecuali tergesa-gesa apa? Nah, al-ajalah apa? Al-ajalah itu lizawaj ya, untuk menikah ya. Kalau ada bujangan jangan ditunda-tunda, disegerakan. Atau apalagi untuk menangani jenazah ya. Jenazah itu disegerakan, jangan ditunda-tunda ya. Untuk bayar hutang juga sama, jangan ditunda-tunda ya. Ini para jamaah sekalian. Tapi urusan tergesa-gesa itu adalah memang dari syaitan, kecuali yang tadi disebutkan itu. Yang berikutnya al-bakhilu wal khaufu minal faqri. Ini pintu syaitan juga. Apa? Bakhil, pelit, dia takut miskin. Nah, ini ya. Ini termasuk racun kehidupan. Apa itu? Banyak terlalu mengkhawatirkan masa depan. Tawakalnya rada kurang. Punya harta ditumpuk kayak Qarun. Padahal masjid kita butuh pembangunan. Padahal rumah tahfidz lembaga Al-Quran kita butuh bantuan. Tapi kita malas sedekah, takut miskin. Padahal punya ponakan yang perlu disupport untuk pendidikan pesantren. Padahal kita punya saudara-saudara yang menjadi aset-aset umat, aset dakwah dalam bangun pesantren. Tapi kita bakhil, ya. Sama istri bakhil, ya. Sama pasangan anak-anak juga bakhil. Dan Rasul mengatakan dalam sebuah hadis, ya thalathatun muhlikat. Ada 3 perkara yang itu menghancurkan kenikmatan, membinasakan seorang. Apa itu? Syuhun muta' ya, adalah kekikiran yang ditaati ya. Wa hawa muttabi,
hawa nafsu yang diikutin. Yang ketiga, wa ijabul mar'i bi nafsihi, adalah takjubnya seorang pada dirinya. Kalau bukan saya, kalau bukan papa, lihat dong papa, lihat dong ayah, kayak gini, sukses. Takjub dengan dirinya. Tidak mengatakan, Masya Allah, biiznillah Allah karuniakan papa seperti ini. Ya, itu lain ceritanya. Masjid ini kalau bukan kepengurusan zaman saya, tuh pintu setan tuh ya. Hati-hati. Tumtilu shadaqatikum bil mani wal adza. Nyebut-nyebut kenikmatan itu. Kita ini nyaris tidak ada yang selamat ya. Nyaris ya, tidak ada yang bisa suci kalau bukan taufik Allah Subhanahu wa taala ya, subhanallah. Kalian ini ya, kalau nikah ya, kalau bukan Ustaz Randy, wah, udah banyak Pak. Aduh, astagfirullah. Astagfirullah ya. Luar biasa itu. Setan tuh kadang-kadang berbisiknya luar biasa, ya. Ibu ini menjanda terus, kalau enggak kami selamatkan. Wah, luar biasa itu Pak. Ya, setan tuh ijabul mar'i bi nafsih ya. Jadi takjub dengan upaya dirinya. Padahal yang benar ini kita tidak bisa apa-apa Pak ya. La haula wala quwata illa billah. Ya. Kita pensiun ya, banyak uang, rumah besar, deposito oke, aset berlimpah. Dari mana kau dapat itu? Kerja keras lah Ustaz. Saya ini dari dulu, kalau bukan kerja keras gak bisa dapat gini. Makanya saya bilang sama anak-anak saya, contoh bapak hebat nih. Astagfirullahaladzim ya. La haula wala quwata illa billah. Padahal ya, tidak ada upaya kita apapun tanpa taufik bimbingan dari Allah. Kalau hendaknya hancur aja. Ya, kita lihat tuh banyak ya. Orang-orang yang sekarang ya, tanahnya banyak, asetnya banyak, meninggal belum diurus ya. Terbengkalai itu. Makanya banyak tanah-tanah di pinggir jalan tuh. Kenapa? Kok belum dibangun? Bisa jadi orang sudah mati. Ya, naudzubillahi min dzalik. Makanya terus kita perbaiki jiwa kita, tarbiyatuz dzatiyah kita, agar kita menjadi hamba Allah yang terus bertumbuh ya, terus dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada 3 perkara yang menghancurkan ya. Bakhil diikuti, hawa nafsu yang diikuti, bakhil yang ditaati ya, dan takjub pada dirinya sendiri. Bahkan dikatakan dalam hadis, wa iyyakum masyuh, waspadalah dengan sifat tamak dan pelit, karena fa inna syuh ahlaka man kana qablakum. Karena sifat syuh ini, bakhil ini, membinasakan orang-orang sebelum kalian. Ya. Sifat itu memerintahkan mereka untuk bersifat bakhil atau pelit, ya, tidak mau bersedekah, berinfak ya. Wa iyadzubillah. Dan ini adalah apa? Al-bakhilu wal khaufu, takut miskin dan bakhil adalah pintu-pintu asyaitan. Ya. Yang berikutnya at-ta'assabu lil madhahibi wal ahwa. Ta'assub dengan madhab. Cuman aliran saya aja yang benar. Yang lain madhab saya ini yang paling benar. Yang lain batil. Wah, astagfirullah ya. Boleh nggak bermadhab? Boleh Pak, kita bermadhab ya. Apalagi sebagai ahli thalabul ilm ya, kita bermadhab ya. Tapi jangan fanatik. Cuman kita doang yang paling benar, yang lain tuh nggak sempurna. Hati-hati. Ta'assub itu yang menjadikan kita kadang-kadang gelap mata ya. Padahal sama-sama saudara kita. Gara-gara kunut nggak kunut bikin masjid baru. Gara-gara muludan nggak muludan ribut. Ya ini banyak. Ta'assub ini penyakit ya, fanatik buta apalagi ya. Yang berikutnya syughlul insan, kesibukan manusia antakwini nafsi, kesibukan manusia untuk memperindah dirinya, wan nadharu lil akhirin, dan butuh pandangan orang lain ya. Apa artinya? Manusia yang suka pamer, ingin dilihat oleh orang lain kegantengannya ya. Hal sederhana ya Pak ya. Ya, rumah kita ya, penampilan kita, fisik kita, pakaian kita supaya terlihat indah ya, supaya orang takjub dengan kita. Ini juga menjadi
pintu-pintu asyaitan. Berikutnya al-ghadabu wasyahwah. Apa itu? Syahwat. Memperturutkan syahwat. Ya. Kalau kita ini laki-laki, ya, syahwat terbesarnya itu takluk dengan perempuan. Tapi bisa jadi syahwatnya bukan wanita, syahwat harta, korupsi, itu syahwat juga. Menghalalkan segala cara, ya, memperkaya diri. Termasuk al-ghadab, marah. Marah itu pintu setan, ya. Orang yang marah berarti terus dan perlu perbaiki salatnya lebih khusyuk. Karena salat inilah, wudu inilah yang bisa memperbaiki kondisi itu. Yang berikutnya suudzon, buruk sangka. Buruk sangka, ya, sama siapapun, sama saudara, sama orang, sama istri, ya, yang dinilai selalu perbuatannya, belum tahu maksud hatinya kenapa. Kenapa istri kita marah-marah? Karena udah nggak cinta sama kita, padahal bukan. Padahal istrinya marah-marah pengen diperhatiin. Nah, buruk sangka sama istri, buruk sangka sama anak, buruk sangka sama saudara, ya, apa namanya, qati'ur rahim, ya, putus tali persaudaraan. Ini banyak diantara. Padahal sholatnya rajin, padahal hajinya berapa kali, umrohnya tiap tahun. Nah, ini hati-hati suudzon. Yang terakhir, hubul amwal wadawab wal aqar. Cinta yang berlebihan pada harta-harta dan hewan-hewan ternak dan bangunan. Perbanyak aset, lupa sedekah. Ya, ini para jamaah sekalian, ini adalah bagian daripada madakhilus syaitan, tipu daya syaitan yang Allah katakan, ya, walaula fadlullahi alaikum warahmah. Kalau bukan rahmat karunia Allah, mazaka minkum, tidak ada yang suci di antara kita dari penyakit-penyakit kayak gini. Min ahadin, seorang pun. Walakinallaha yuzakki mayyasha. Tapi Allah akan mensucikan siapa-siapa yang dikehendaki. Mudah-mudahan yang dikehendaki itu adalah kita, ya. Amin ya rabbal alamin. Dari 11 ini para jemaah sekalian, terus kita berlatih, terus kita berupaya bersihkan diri kita dari sampah-sampah kotor jiwa kita, emosi kita, supaya apa? Supaya kita khusyuk beribadah, supaya kita kembali kepada Allah dalam keadaan semuanya baik, husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Satu bab yang kita bahas hari ini, walaupun cukup panjang ini, kalau diperpanjang lagi juga bisa panjang. Apalagi kalau bahas marah, ya. Bahkan di dalam Al-Quran surah Al-Imran yang kita sama-sama tahu, ya, pernah bahas 134 wal kadhiminal ghaidh. Bahkan menahan marah itu adalah bagian dari tanda karakter orang-orang yang dia ngontrol marah. Itu bagian karakter orang bertakwa. Dia mau marah tapi dia kontrol, tidak mudah marah. Kalau marah pada pasangannya, pada anak-anaknya, pada keluarga besarnya, ya. Ini para jamaah sekalian, semoga Allah bimbing kita untuk senantiasa menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa, ya. Amin ya rabbal alamin. Ini bab bahasan syaitan pada kali ini. Barakallahu fikum jami'an. Maka para sepuh, ya, para jamaah yang ada tambahan atau pertanyaan terkait ini bisa didiskusikan. Silakan angkat tangan, ya. Kalau tidak ada kita tutup saja. Sebelah kanan saya pantau aman. Sebelah tengah, sebelah kiri, aliran kiri aman, ya. Alhamdulillah. Kalau aman berarti kita berdoa kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidayna warhamhuma kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, karuniakan kepada kami pasangan, keturunan, anak-anak kami yang menjadi penyejuk mata, penyenang jiwa kami, ya Allah. Waj'alna lil muttaqina imama. Jadikanlah keluarga kami pemimpin bagi orang-orang bertakwa. Rabbana hab lana minas salihin. Karuniakan kepada kami putra-putri, keturunan anak-anak yang salih dan salihah. Allahumma ij'al auladana salihina hafizina lil Qur'ani wa sunnah fuqaha'a fid dini wa barakan hayatum fid dunya wal akhirah. Karuniakan kepada kami putra-putri keturunan yang penghafal Al-Qur'an, yang mungkin hafalan Qur'annya, yang berkah kehidupannya dunia dan akhiratnya, ya Allah.
dan mereka faham faqih terhadap agamamu. Rabbana ja'alna muqimas salah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma inna na'udzubika min zawali ni'matik wa tahawuli afiyatik wa fujaati niqmatik wa jami'i sakhatik. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari hilangnya kenikmatan yang Engkau berikan. Kami berlindung kepadamu dari hilangnya karunia kesehatan yang Engkau berikan. Dan kami berlindung kepadamu dari azab dan kemurkaanmu yang datang secara tiba-tiba. Allahumma bisut alaina min barakatika wa rahmatika wa fadlika wa rizkika. Ya Allah, bentangkan kepada kami keberkahan-keberkahanmu, karuniamu, rizkimu, dan rahmatmu kepada kami karuniakan ya Allah. Allahumma inna nas'aluka an-na'imal muqim alladzi la yahulu wa la yazulu. Kami minta kepadamu ya Allah kenikmatan yang lestari, terjaga, yang tidak hilang dan tidak pergi. Rabbana Allahumma ij'al auladana auladan salihin hafizina al-Qur'ani wa sunnah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darakis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Kami berlindung kepadamu dari keburukan dan gangguan manusia, jin dan syaitan ya Allah. Allahumma Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ansur ikhwana muslimina wal mujahidina fi Palestin wa fi kulli makan wa fi kulli zaman. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Dan para jamaah, para sepuh terus sehat ya, keluarganya terus bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.